Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Roni Sukino hadir lagi ya Pak. Alhamdulillah ini Pak Polisi. Ya. Saya ada satu pertanyaan Ustadz. Ya. Tentang khususnya sholat Ustadz. Ya. Selama ini yang saya lakukan dalam mengerjakan sholat, menegakkan sholat, setelah saya melaksanakan takbiratul ihram, mulai membaca Al-Fatihah, saya selalu teringat akan dosa-dosa saya selama ini Ustadz. Jadi Ya. setelah itu ataupun di pertengahan, tanpa terasa saya menangis Ustadz. Bahkan sampai jawanya sesenggukan dalam saya mengerjakan sholat. Ya. Yang saya tanyakan, apakah sah sholat saya yang saya lakukan itu Ustadz? Ya. Yang berikutnya, melalui majelis tafsir Al-Quran dan Ahad pagi ini, mungkin saya jawab di pertanyaan dari mungkin pendengar ataupun yang lainnya lewat SMS di nomor HP saya. Banyak sekali dukungan dan banyak pula Yang menentang. betul Bapak. Dan banyak juga yang meneror, ada juga. Saya tegaskan di sini karena memang Islam itu tegas Ustadz. Ya. Bahwa Roni Sukino adalah polisi muslim. Ya. Bagus itu. Dan Roni Sukino tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah. Ya, betul. Demikian Ustadz dari saya. Terima kasih atas pencerahan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua polisi begini bagus sudah. Semua polisi begini aman negara kita. Ya, tidak seperti dua polisi yang terkena narkoba itu. Ya. Sudah dengar? Lewat TV itu disiarkan polisi. Kalau polisi itu mengamankan, lah kok malah ikut. Nah, modelnya ngono ya narkoba disita berapapun, ya nanti tidak habis-habis, setelah disita itu dijual lagi. Nah itulah, tapi ya tidak semua jelek. Polisi ya ada yang jelek, ada yang baik, banyak yang baik. Orang Islam ya begitu. Sebenarnya orang Islam itu ya dilarang zina, judi, mabuk itu ya dilarang. Tapi banyak juga orang Islam yang melakukan begitu. Nah itu dah. Nyatanya seperti Islam juga melarang korupsi. Orang Islam korupsi ada enggak? Banyak. Malah Pak Menterimu ya korupsi. Nah, itu kata KPK begitu ya toh, kata KPK begitu. Yang terakhir-akhir mewarnai TV sekarang Menteri SDM. Siapa itu? Nah ya toh? Nah iya podo toh, Islam karo orang Islam ya podo korupsine. Ya mudah-mudahan lah ini Menteri apa tuh polisi Roni Sukino ini mudah-mudahan namanya aja dapat tambahan. Orang menyebut Roni Sukino karena dia suka mendengarkan radio, bahkan mengikuti kajian saya, melekat pada dirinya. Paling tidak kalau nanti mau nyeleweng, ingat nama saya nempel di namamu itu harus, nah itu dah, jaga itu. Bagus, jadi memang tidak perlu takut pada siapapun, yang ditakuti adalah Allah. Karena takut pada Allah, maka tidak akan berani berbuat yang melanggar larangan-larangan Allah. Ya itu insya Allah akan selamat kalau begitu. Kemudian kalau sholat tadi mengingat dosa-dosanya sampai menangis, sholatnya sah. Abu Bakar As-Siddiq dalam suatu riwayat juga begitu. Ketika beliau menggantikan Rasulullah, dari imam, ya sampai putrinya sendiri, namanya Hafsah, istrinya Rasulullah, mengusulkan kepada Nabi, jangan
Abu Bakar yang untuk mengimami sholat ya Rasulullah, karena beliau orangnya lembut, kalau sholat tadi imam nangis, dan kalau nangis sampai ya sesengguhan tadi, nanti kan imam mengganggu kekusukan makmumnya. Mengusulkan supaya yang imam Umar saja, Nabi tetap Abu Bakar. Ya, tetap Abu Bakar. Nah, jika sholat menangis karena takut kepada Allah, apalagi mengenang dosa-dosanya itu bagus. Mengenang dosa-dosanya, menyesali, ingat di waktu sholat, nah, sehingga tahu bahwa sholat yang saya lakukan itu benteng dari perbuatan fahsya wal mungkar. Menurut sabda Rasulullah SAW, mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh api neraka kecuali ada air susu bisa kembali ke teteknya. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin. Ibu-ibu itu yang ya, air susu sudah dikeluarkan dari teteknya bisa kembali lagi tidak ke teteknya? Tidak bisa kembali. Maksudnya tidak mungkin. Sehingga seolah-olah merupakan jaminan orang yang bisa menangis, mata nangis karena takut pada Allah dijamin masuk surga. Karena tidak akan disentuh api neraka sebelum ada air susu bisa masuk kembali ke teteknya. Sama dengan orang yang masuk neraka. Dikatakan oleh Allah tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Itu maksudnya juga tidak mungkin. Unta masuk lubang jarum itu nggak mungkin. Maka kalau sudah kebacut masuk neraka ya sudah. Dikerasan-kerasankan di situ sampai ada unta masuk lubang jarum. Kapan itu? Tidak mungkin maksudnya. Ya, tidak apa-apa. Memang dunia itu isinya dua. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang menyampaikan apalagi saya. Oh, yang menyampaikan Nabi aja ditentang kaumnya. Nabi menyampaikan Islam itu dianggap orang gila. Dianggap orang sufaha, kurang akal. Dianggap orang yang merusak ya, kekeluargaan. Dianggap orang gila malah. Nah, itu Nabi. Padahal Nabi itu orang yang maksum, terjaga dari dosa. Orang yang sempurna, insan kamil. Ya, itu aja dituduh begitu kok. Menolak sampai diusir dari kampung halamannya. Nabi hijrah ke Madinah. Itu karena menyebarkan Islam. Tapi akhirnya dengan kesungguhan, kegigihan, pertolongan Allah datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Datang pertolongan Allah, tadinya diusir dari Mekah ke Madinah, pertolongan Allah datang, masuk lagi ke Madinah. Kalau masuk lagi ke Mekah ke Madinah. Ketika dahulu diusir karena orang Mekah pada saat itu memusuhi karena Nabi menyiarkan Islam. Setelah masuk kembali ke Mekah ya, dengan pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia-manusia yang dulu mengusir sampai Nabi hijrah itu, sekarang kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam semua. Nah, maka tunggu pertolongan Allah. Asal kita ikhlas, ya sungguh-sungguh, intansullah yansurkum. Allah mesti menolong kamu. Dan kita harus jalan terus sambil mengharap pertolongan Allah. Ya, adapun orang yang tidak suka, kadang merintangi, menteror, anggap saja itu. Ya, angin lalu itu aja. Nah. Alhamdulillah.